Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ronaldin Z dengan NIM di 1A118151 kelas ITPD jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Haloleo Kendari. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama, pentingnya bioteknologi pangan. Yang kedua, bioteknologi enzim. Yang ketiga, teknologi fermentasi. Dan keempat, bioteknologi hewan. Pentingnya bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan sangat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Di bidang budidaya, tanaman ditandai dengan banyaknya penemuan tanaman kultivitar atau varietas baru yang sebut tanaman transgenik yang memiliki sifat-sifat tertentu. Dengan adanya ilmu aplikasi bioteknologi pangan, mampu menghasilkan tanaman pangan dengan kandungan gizi yang tinggi, tanaman yang tahan terhadap serangan hama, serta menciptakan individu tanaman dengan karakter unggul yang secara genetik sudah mengalami modifikasi. Bioteknologi enzim. Teknologi enzim mencakup produksi, isolasi, purifikasi, penggunaan enzim terlarut, enzim terimbolisasi, dan penggunaan enzim dalam skala yang lebih luas melalui sistem reaktor. Peran teknologi enzim berkontribusi pada pemecahan beberapa masalah, misalnya produksi makanan, produksi energi, dan peningkatan kualitas lingkungan. Ilmu dasar dari teknologi enzim adalah biokimia, tetapi diterapkan lebih luas dengan mikrobiologi, kimia, proses, dan alat teknologi yang mendukung keberadaan sains. Aktivitas enzim yang dimanfaatkan dalam produk pangan secara endogen berasal dari tanaman, hewan, maupun mikroorganisme. Aktivitas enzim endogen dapat dimanipulasi melalui optimasi terhadap kondisi kerja enzim, pH, dan suhu, atau meningkatkan ekspresi enzim dengan teknik rekayasa genetika. Karena keterbatasan penggunaan teknik manipulasi tersebut, maka berkembang suatu ide untuk menambahkan enzim dari sumber lain, enzim eksogen. Pemanfaatan dan manipulasi kerja enzim telah pula digunakan untuk mendesain produk pangan konvensional. Ini adalah contoh bioteknologi enzim. Ada beberapa enzim digunakan secara umum dalam industri pangan. Pengolahan keju, enzim, proses digunakan untuk memecah misel kasein sehingga terbentuk korn. Enzim amilase digunakan dalam industri hidrolisis pati, bir, roti, dan deterjen. Enzim isomerase digunakan untuk mengubah glukosa menjadi fruktosa, pemanis alami yang paling manis. Dalam industri sirup jagung, isomerisasi ini menggunakan enzim silosa isomerase. Dalam industri modern, penggunaan silosa isomerase dilakukan dalam reaktor fixed bed dalam bentuk terimobilisasi. Teknologi fermentasi. Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Produk-produk tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai minuman atau makanan. Fermentasi suatu cara telah dikenal dan digunakan sejak lama, sejak zaman kuno. Sebagai suatu proses fermentasi memerlukan pertama, mikroba sebagai inokulum, dua, tempat atau wadah untuk menjamin proses fermentasi berlangsung dengan optimal. Yang ketiga, substrat sebagai tempat tumbuh atau medium dan sumber nutrisi bagi mikroba. Ada dua tipe sistem fermentasi. Yang pertama, sistem tertutup. Tidak ada penambahan nutrien lagi setelah inokulasi, kecuali oksigen untuk yang aerob. Pertumbuhan berhenti setelah beberapa saat. Sedangkan yang kedua, sistem terbuka. Nutrien secara kontinu dimasukkan setelah inokulasi. Pertumbuhan akan berlangsung terus sepanjang medium segar, fresh medium, ditambahkan. Mikroorganisme dan nutrien secara kontinu masuk dan keluar dari fermenter. Ada dua, salah satu contoh fermentasi. Yang pertama, yogurt. Yogurt terbuat dari susu yang diolah melalui proses fermentasi dan diberikan tambahan organisme hidup, seperti bakteri Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus.
Proses fermentasi membuat yogur bertekstur kental dengan cita rasa asam segar. Yang kedua, tempe. Fermentasi asam laktat juga berperan penting dalam produksi tempe. Tempe merupakan makanan hasil fermentasi dari kacang kedelai oleh bakteri Lactobacillus plantarum dan jamur Rhizopus oligosporus. Bioteknologi hewan. Bioteknologi hewan adalah bioteknologi yang menggunakan agen hayati yang terdiri dari hewan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi reproduksi terus berkembang untuk meningkatkan konsistensi dan keamanan produk dari ternak yang bernilai genetik dan menyelamatkan spesies langka. Bioteknologi dikembalikan juga membantu mengantisipasi industri yang mengarah pada produk dengan sifat-sifat genetik seperti pertumbuhan jaringan otot, produk rendah lemak, dan penyakit. Metode-metode bioteknologi hewan. Ada 7 metode yang dapat kita lakukan. Yang pertama, transfer embrio, bayi tabung, kultur sel hewan, hormon BST atau bovine somatoproin. Yang kelima, hewan transgenetik. Yang keenam, kriopreservasi embrio. Dan terakhir, inseminasi buatan dan sexing sperma. Ini adalah salah satu penjelasannya. Transfer embrio dapat mengoptimalkan bukan hanya potensi dari jantan saja, tetapi potensi betina berkualitas unggul juga dapat dimanfaatkan secara optimal. Pada proses pembayaran alamiah, kemampuan betina untuk bunting hanya sekali dalam 1 tahun. 9 bulan bunting ditambah persiapan untuk bunting berikutnya. Dan hanya mampu menghasilkan 1 atau 2 anak jika terjadi kembar. Menggunakan teknologi transfer embrio, betina unggul tidak perlu bunting tetapi hanya perlu menghasilkan embrio yang untuk selanjutnya dapat dititipkan pada induk titipan resipien dengan kualitas genetik rata-rata dan rata-rata memerlukan dukungan untuk bunting. Yang kedua, bayi tabung. Untuk menyelamatkan keturunan dari sapi betina berkualitas unggul, embrio dapat diproduksi dengan cara aspirasi sel telur pada hewan tersebut selama masih hidup atau sesaat setelah mati. Dari ovarium yang diperoleh di rumah potong hewan bisa diperoleh sekitar 20-30 sel telur untuk setiap ternak betina yang dipotong. Sel telur hasil aspirasi tersebut selanjutnya dimatangkan secara in vitro. Sel telur yang sudah matang diproses lebih lanjut untuk dilakukan proses fertilisasi secara in vitro dengan melakukan inkubasi selama 5 jam, mempergunakan semen beku dari penjantan berkualitas unggul. Sel telur yang dibuahi dikultur kembali untuk perkembangan lebih lanjut. Pada akhirnya embrio yang diperoleh akan dipanen dan dipindahkan ke rahim induk betina dan dibiarkan tumbuh sampai lahir. Kultur sel hewan. Kultur sel hewan adalah sistem menumbuhkan sel manusia maupun hewan untuk tujuan memproduksi metabolit tertentu. Pada saat sekarang, aplikasi dari sistem ini banyak digunakan untuk menghasilkan produk-produk farmasi dan kit diagnostik dengan kebanyakan jenis produk berupa molekul protein kompleks. Hal yang paling mendorong ke arah aplikasi ini adalah karena biaya operasionalnya yang tinggi, terutama medium. Selain itu, sistem metabolisme sel hewan tidak seramai pada sistem metabolisme sel tanaman. Sekalipun demikian, adanya aplikasi yang berhubungan tidak langsung dengan masalah pangan, misalnya penetapan jenis kelamin dari embrio yang akan ditanam, penentuan masa evolusi dari sapi, dan fertilisasi in vitro untuk hewan. Adapun contoh-contoh produk yang biasa dihasilkan oleh set hewan misalnya interferon, disulfaminogen aktivator, eritroprotein, hepatitis, surfasi antigen. Hormon BST. Hormon BST bovine somatotropin dengan rekayasa genetika dihasilkan hormon pertumbuhan yaitu BST. Caranya adalah 1. Plasmid bakteri E. coli dipotong dengan enzim endonuklease. 2. Gen somatotropin sapi diisolasi dari sel sapi. Ketiga, gen somatotropin disisipkan ke plasmid bakteri. Keempat, bakteri yang menghasilkan bovine somatotropin ditumbuhkan dalam tangki fermentasi. Yang kelima, bovine somatotropin diambil dari bakteri dan dimurnikan. Hewan transgenetik. Hewan transgenetik merupakan suatu alat riset biologi yang potensial dan sangat menarik karena menjadi model yang unik untuk
mengungkap atau fenomena biologi yang spesifik, Pinker pada tahun 1994. Sedangkan hewan transgenetik menurut Federation of Europa Laboratorium Animal Association adalah hewan di mana dengan sengaja telah dimodifikasi genomnya, gen disusun dari suatu organisme yang dapat mewariskan karakteristik tertentu. Kriopreservasi embrio. Proses penghentian sementara kegiatan hidup sel tanpa mematikan fungsi sel, di mana proses hidup embrio dapat berlanjut setelah pembekuan dihentikan. Kriopreservasi dilakukan untuk menyimpan sisa embrio yang tidak digunakan dalam proses inseminasi buatan. Inseminasi buatan dan sexing sperma. Teknologi inseminasi buatan menggunakan sperma sexing yang akan menghasilkan anak sapi dengan jenis kelamin sesuai harapan. Bisa memilih jantan atau betina. Lewat teknologi ini, jenis kelamin dari pendet atau anak sapi dapat ditentukan sejak awal. Perbandingan jenis kelamin dalam populasi di peternakan bisa diatur. Itulah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.